Oke, coba dilihat katanya Marcuse itu ilustrasinya. Coba dilihat ya, fenomena politik saja. Hari ini banyak partai politik. Seolah-olah platformnya macam-macam. Tapi kenyataannya tidak ada bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Ya bahkan contohnya banyak. Di negara kita sendiri itu kan banyak partai, platformnya macam-macam kan. Tapi begitu urusan praksisnya, yang platformnya beda ini ternyata bisa gabung. Yang harusnya tidak bisa, tapi bisa. Ideologinya kelihatannya nggak sama, tapi tetap bisa gabung. Kenapa? Karena memang sistem besarnya memang satu dimensi, melanggengkan sistem lama. Jadi semua jadi mekanisme. Kalau partai cuma mekanisme untuk mengumpulkan suara terbanyak, cuma itu aja. Jadi platform jadi tidak penting lagi. Ya hanya syarat untuk bisa daftar di KPU mungkin. Yang penting gimana caranya dapat suara terbanyak, meskipun harus koalisi dengan yang beda platform. Dan itu terjadi. Kenapa? Mungkin saja, karena memang satu dimensi. Tujuannya politik cuma satu, yaitu kekuasaan. Jadi contohnya itu dalam dunia politik. Bahkan hari ini mungkin kalian ribut dengan kapitalisme, sosialisme. Sebenarnya dalam prakteknya sudah tidak kelihatan lagi mana sosialis, mana kapitalis. Kalian mungkin bingung dengan Cina itu kan, Tiongkok. Ini katanya sosialis, tapi kok kemana-mana ya produknya Cina. Kapitalismenya luar biasa. Kamu ke Arab aja, mulai sajadah, tasbih, sampai sarung, sampai apapun ya made in China. Padahal dia sosialis. Sosialis sama kapitalis itu kan hari ini susah kamu bedakan. Jangan-jangan kapitalisme sekarang ya alat jualannya sosialisme. Cara dia mempromosikan dirinya lewat jalan antara lain dengan media namanya sosialisme. Jadi menjual sosialisme untuk dapat kapital. Bisa jadi begitu. Karena memang sekarang sistemnya semua tunggal. Yang waktu muda punya partai menggebu-gebu misalnya untuk mewujudkan visi sosialisnya, begitu sukses sekarang jadi penguasa, ya logikanya ganti kapitalis. Gimana caranya untung besar. Jadi kita ditelan oleh sistem semacam ini sekarang. Status quo, one dimension. Manusia kita hari ini semuanya satu dimensi. Ini cirinya manusia satu dimensi. Yang pertama apa? Administrasi total. Untuk mempertahankan status quo itu segala hal diatur. Jadi apa-apa ada pedomannya, ada rumusannya, itu alamat sudah. Begitu segala hal diatur, ya kreativitas agak terkungkung. Karena kamu mau kemanapun ada pagernya. Terus yang kedua bahasa fungsional. Bahasa fungsional ini ada pendefinisian ulang sesuai fungsi yang diinginkan. Misalnya penggusuran jadi penertiban definisinya. Itu bahasa fungsional. Menaikkan harga jadi penyesuaian harga. Itu bahasa fungsional. Jadi ada definisi operasional yang dibikin sesuai kepentingan status quo. Jadi nanti salah diganti khilaf. Ya kan? Orang kan tidak mau dituduh salah. Wah, sampean salah. Enggak Pak, cuma khilaf saja. Jadi seolah-olah kalau khilaf itu ya harus diampuni, ya manusia itu kan gampang khilaf. Jadi tidak ada yang salah di sini, cuma khilaf aja. Itu bahasa fungsional. Jadi begitu kamu melakukan kesalahan besar terus pakai manusiawi. Iya Pak, kita kan manusiawi aja lah Pak, bisa salah.
bisa tergoda. Nah, itu bahasa-bahasa fungsional. Biasanya oleh yang punya kuasa didefinisikan sesuai kepentingan status quo. Sama kayak mungkin dulu ya, Pancasila versi Orde Baru sama Pancasila versi Orde Lama, Pancasila versi reformasi sama versi kabinet hari ini. Mungkin cara memahaminya beda-beda, cara mendefinisikannya sesuai kepentingan masing-masing. Maka ada bahasa-bahasa fungsional. Terus seringkali terjadi pengabaian sejarah. Jadi sejarah-sejarah tertentu sengaja dikonstruksi sesuai kepentingan yang punya kuasa. Kalau saya bilang yang punya kuasa, bayangannya jangan cuma pemerintah. Karena kuasa itu di levelnya masing-masing. Mungkin sampai level desa, sampai level kampus, sampai itu kan semua ada kuasa. Kadang-kadang demi visinya, kekuasaan ini, sejarah-sejarah tertentu diabaikan. Bila perlu dihapus. Biar orang tidak terjebak dalam sejarah kemudian mengkritisi visi yang dibangun. Nah, itu ciri ketiga. Terus yang keempat biasanya diciptakanlah kebutuhan-kebutuhan palsu. Yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh itu. Tapi oleh yang punya kuasa diciptakan, dinarasikan, disosialisasikan, sehingga kita merasa kita butuh. Jadi hati-hati dengan ini. Hari ini di medsos banyak sekali provokasi-provokasi yang kita tidak sadar, propaganda-propaganda yang seolah-olah kita akhirnya butuh sesuatu. Padahal itu mungkin tidak. Mungkin kita memang dikondisikan biar kita terus jadi butuh. Itu kita juga harus hati-hati karena jangan terlalu percaya juga sama media karena di balik itu ada banyak narasi-narasi yang bermain. Dan yang kelima, hari ini lebih penting lagi imperium citra katanya Marcuse. Hari ini itu orang baik tidak penting. Yang penting orang yang kelihatan baik. Loh ya. Jadi yang penting kamu kelihatan baik, kelihatan soleh, itu beres. Urusan selanjutnya. Daripada kamu soleh tapi tidak kelihatan. Jadi itu yang disebut imperium citra. Jadi proyek agar orang lain terkesan. Itu yang terjadi di mana-mana hari ini. Kayak kamu ingin dicitrakan jadi mahasiswa kritis, terus kamu posting macam-macam. Padahal mungkin kamu tidak begitu, kamu cuma copy paste aja. Tapi orang, wah ini anak ini kritis sekali ya. Dia tidak tahu aja itu imperium. Hari ini imperiumnya itu. Ya tidak cuma di levelmu, sampai ke atas juga begitu. Jadi tidak cukup orang berbuat baik. Yang lebih penting lagi, gimana caranya orang tahu kalau kamu berbuat baik. Jadi kalau gitu namanya riak Pak, enggak apa-apa lah. Yang penting kuncimu untuk sukses hari ini imperium citra itu katanya Marcuse. Dia mengkritik masyarakat satu dimensi kita hari ini. Oke. Enggak penting kamu mahasiswa patuh apa enggak, rajin apa enggak, tapi tampakkanlah bahwa kamu itu patuh dan rajin ya. Ketemu dosen ya pura-pura cium tangan lah. Biar dosennya terkesan. Apakah setelah cium tangan terus kamu gerundel di belakang, diam-diam aja gerundelnya, tapi yang penting dosennya nganggap kamu mahasiswa yang baik. Itu logika hari ini itu. Tidak penting kamu jatuh cinta beneran apa enggak, tapi tunjukkanlah seolah-olah kamu sangat cinta padanya. Sekarang kan begitu, kalau tidak ada bukti konkretnya kan tidak dipercaya. Mbok kamu tiap hari bilang cintaku sedalam lautan, tidak percaya. Wong nganter aja tidak mau. Neraktir apa lagi. Ya kan? Dimintai pulsa aja tiap hari nagih. Jadi itu imperium, hari ini cara berpikirnya orang begitu. Bahkan jangan-jangan kamu sama orang tuamu juga begitu. Padahal kalau di kos-kosan sholat males, ngaji males, tapi begitu pulang ke rumah, wah, sholatnya awal. Habis maghrib ngaji, bapakmu, wah, anakku kuliah semakin soleh sekarang.
Nah, jadi kirimannya dinaikkan. Nah, itu Imperium Citra. Jadi caramu menarik perhatian biar kamu dapat lebih. Itu Imperium Citra hari ini. Oke, kita lihat satu-satu. Satu dimensi dalam ranah sosial ekonomi. Masyarakat hari ini ada luarnya, ada dalamnya. Luarnya itu bagus sebenarnya. Kalau lihat karena sifatnya citra tadi ada beda luar sama dalam. Luarnya itu hidup kita kan sekarang nyaman, lancar, enak, mau apa-apa fasilitas ada. Tidak perlu capek-capek lagi, teknologi memungkinkan. Ya kan? Kalau dulu ngirim paket motor itu kantor pos bingung ngirimnya gimana ya. Mungkin sekarang banyak teknologi sudah. Dulu orang ngirim surat itu sumpek habis banyak sekali kertas, buku surat itu disobek bolak-balik. Sekarang gampang. Pakai WA, pakai email. Produktivitas naik, taraf hidup naik. Temuan-temuan baru semakin membuat hidup kita efektif. Kesehatan, pendidikan, kan semakin gampang apa-apa itu. Sekarang di kamar mandi kan, kalau dulu kamu nyeduk kan capek, sekarang tinggal dipecet keluar shower. Sekarang di WC juga kamu nggak perlu capek-capek, diam aja dipecet, kamu bisa bersih sendiri atas bawah. Ya kan? Ya meskipun karena kamu masih ndeso biasanya terus basah semua. Tapi kan efektif itu. Luarnya, tapi lihat dalamnya. Dalamnya apa? Struktur sosial ekonomi itu sebenarnya awalnya adalah gagasan individu yang diterima oleh yang punya kuasa, kemudian dipaksakan kepada massa. Yang itu mungkin baik untuk sebagian tapi tidak bagus untuk sebagian. Jadi awalnya kan begitu, sistem struktur itu kan ada usulan gagasan, terus oleh penguasa dianggap baik, terus diimplementasikan. Ada yang usul gimana ya kalau kota ini dibikin banyak mall, banyak hotel, mungkin orang lebih mudah. Terus disetujui, terus dibangunlah struktur semacam itu. Dan mungkin baik dan bagus, tapi bagi sebagian tidak pas dan tidak cocok. Yang kedua, masyarakat teralienasi karena ternyata peradaban modern yang teknologis tadi fokusnya tidak pada manusia dan masyarakat, tapi pada teknologinya. Tadi banyak dijelaskan di depan. Terus struktur pasar, harusnya pasar ini tujuannya memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang berubah, alat untuk penguasaan dan pemerasan. Sekarang rajanya bukan orang yang punya kekuasaan tertinggi, tapi siapa yang menguasai pasar. Bahkan pemerintah sekalipun, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu akan kalah oleh teknologi pasar. Ya meskipun saya tidak terlalu suka ada istilah tif-tif itu. Apalagi kalau nulisnya salah. Karena thief itu kalau bahasa Inggris kan artinya maling. Ya kan, thief itu kan maling. Makanya istilahnya awas salah nulisnya. Jadi semuanya sebenarnya takluknya oleh pasar. Pemerintah, dia akan pontang-panting bingung luar biasa kalau pasar jatuh. Sama DPR apalagi. Semuanya kuncinya ada di pasar dan akhirnya apa? Pasar ini jadi alat. Baik alat kekuasaan maupun alat pemerasan. Kita yang jadi konsumen ini kan jadi objek pemerasan habis-habisan oleh pasar. Di Jogja sekarang ada berapa puluh mall. Kalau kamu masuk mall itu kan kamu tidak dilihat sebagai manusia. Orang mallnya lebih suka ngelirik dompetmu. Ada berapa banyak uang yang ada di dompetmu. Semakin banyak uangmu, semakin kamu dihormati di sana. Tapi semakin tipis, apalagi kamu cuma jalan-jalan. Ya, pingin kencing gratis di sana, sambil nongkrong-nongkrong misalnya, kamu tidak terlalu dihargai.
Sama SPG-nya ya paling kamu dicueki, dilirik atau enggak dilihat sudah. Apalagi wajahnya wajah mahasiswa pakai paling cuma lihat-lihat gitu aja. Mbok kamu lihat-lihat baju paling ya dicueki karena dianggap enggak ada uangnya. Coba yang dianggap ada uangnya mesti didatangi, disenyumi, wah. Jadi kamu enggak dihargai sebagai manusia dalam mekanisme pasar hari ini. Pasar hanya melihat kamu punya uang berapa. Kira-kira apa yang bisa mereka ambil darimu. Makanya kalau kamu beli HP kan mesti ditanya plafonnya berapa Pak. Mesti begitu. Itu kan nama lain dari kamu punya uang berapa. Oh, nanti kamu tak kasih sesuai jumlah duitmu. Nah, itu struktur pasar hari ini. Terus akhirnya apa? Ya kita dikuasai oleh produsen. Dan lahirlah namanya perbudakan sukarela. Istilahnya sih perbudakan, tapi kamu seneng diperbudak. Begitu kamu sukses beli HP terbaru, kamu bangganya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kamu share fotonya di WA, di Facebook. HP terbaru, motor terbaru, laptop terbaru. Jadi padahal kamu tidak sadar, sebenarnya kamu diperbudak. Fungsinya sama saja kayak HP-mu kemarin, kayak laptopmu kemarin, kayak motormu kemarin. Cuma ganti merek saja dan beda harga. Tapi kamu bangga-banggakan. Nah, itu mental budak kita. Yang berbudak pasar. Itu situasi satu dimensi di bidang sosial ekonomi. Di bidang politik, cirinya manusia satu dimensi hari ini itu totaliter. Jadi totaliter itu bukan kok total semuanya komprehensif, enggak. Totaliter itu semuanya mau diatur. Semuanya ditata. Sehingga sering-sering melahirkan kontradiksi. Cita-citanya perdamaian tapi belanja senjata. Itu kan ambigu. Lu katanya pengen damai, kok malah belanja senjata. Itu kan kontradiksi. Kita jadi begitu akhirnya. Jadi banyak hal kita kontradiksi. Mari kita berhemat. Cita-citanya hemat, tapi terus beli produk-produk terbaru. Kontradiksi. Padahal yang terbaru biasanya lebih mahal. Oke. Cita-citanya tidak gampang emosi, tapi terus nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Ternyata agak kontradiksi, wong. Dalam namanya pertandingan mesti ada hasrat untuk saling menaklukkan. Itu sifatnya. Ciri kedua selain kontradiksi apa? Mengatur dan memanipulasi kebutuhan. Nanti banyak contohnya. Bagaimana kayak tadi, kebutuhan itu diatur, bukan karena kita ingin, tapi karena kita dibikin butuh, dibikin ingin. Seolah-olah itu penting. Biasanya terus oposisi dilarang, dihindar-hindari. Kalau bisa mbok jangan ada oposisi. Padahal munculnya oposisi itu penting. Kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang mengkritik. Kalau tidak ada yang mengkritik, tidak ditemukan kelemahannya. Kalau nggak ditemukan kelemahannya, kita tidak berkembang, tidak bisa lebih baik. Tapi karena struktur satu dimensi ini ingin mempertahankan status quo, akhirnya makhluk yang namanya oposisi ini biasanya konotasinya jadi negatif. Padahal itu ada gunanya. Kalau ada musuh yang mengkritik, kita bisa tahu di mana kelemahan kita. Sehingga kita bisa berkembang lebih baik. Messi itu jadi jago karena ada Ronaldo. Kalau Messi mainnya di MU, Madura United maksudnya, pasti dia tidak akan sejago itu. Tapi karena dia main di sana dengan musuh selevel itu, dia jadi lebih tangguh.
Dia evaluasi diri terus, kurangku di mana? Karena kalau aku kalah, aku ditelan oleh si oposisi, si musuh ini. Cuma lucunya kita anti sama oposisi, padahal kita ingin lebih baik. Kita kan benci sama teman yang suka ngeritik kita. Kita sukanya sama yang suka muji-muji kita. Semakin sering muji, semakin kita suka sama dia. Padahal harusnya kalau ada teman suka ngeritik, kita terima kasih pada dia. Berarti kita bisa berkembang kalau yang lebih baik. Oh berarti yang kayak gini jelek. Oh yang kayak gini ada yang tidak suka. Kita kan bisa memposisikan diri lebih baik, berkembang terus. Tapi kalau dipuji terus tidak enak. Kita tidak berkembang. Jadi katanya ingin berkembang, kok tidak mau oposisi. Katanya ingin lebih baik, kok tidak mau dikritik. Nah itu ambigu-ambigu sistem politik yang satu dimensi. Dan ya karena tidak mau oposisi berarti tidak mau kritik. Peningkatan sistem tidak ada. Perbaikan-perbaikan sosial, politik tidak ada. Ya pokoknya sistem yang lama dijalankan aja secara konsisten, dianggap itulah yang final, yang paling baik. Dan ciri sosial budaya masyarakat satu dimensi yang pertama pragmatis. Pragmatis itu pokoknya targetnya apa? Tidak peduli prosesnya. Itu pragmatis. Yang penting lulus cum laude. Caranya gimana? Tidak penting. Itu pragmatis namanya. Yang penting saya kaya, Pak. Yang penting Indonesia ini jaya. Yang penting itu biasanya ciri pakai yang penting dan pokoknya itu ada bau-bau pragmatis. Pokoknya saya harus lulus tahun ini, entah gimana caranya. Itu cara berpikir itu. Manusia hari ini juga begitu sebenarnya kebanyakan. Pragmatis. Kemudian karena sifatnya pragmatis, maka biasanya kesadaran sosial, problem-problem dalam proses tidak terlalu jadi perhatian. Yang penting hasilnya. Yang penting banyak yang investasi di Indonesia. Yang penting selalu begitu. Dan itu ya alhamdulillah kalau tidak ada masalah, tapi di titik-titik tertentu nanti akan muncul masalah. Termasuk tadi problem bahasa fungsional. Problem bahasa fungsional itu juga kita harus hati-hati karena sering membuat kita salah persepsi. Karena didefinisikan secara berbeda. Naik harga jadi penyesuaian. Oh, itu kan bisa menggeser pemahaman. Kemudian pembunuhan jadi kecelakaan. Kemudian apalah macam-macam sekarang istilah-istilah baru didefinisikan secara baru. Bisa menjebak kita. Nah, ini ada contoh jelas bagaimana cara berpikir kita terdorong jadi model kesadaran palsu. Gara-gara dunia modern. Coba dilihat cara berpikir kita. Kita disuruh kerja. Cuma jangan salah, kerja itu tidak enak, wong capek, tidak menyenangkan. Maka kita butuh rekreasi. Sayangnya rekreasi itu butuh biaya mahal. Ya kalau gitu menabunglah. Kalau sudah menabung, baru rekreasilah, buanglah uangmu, belanjakan uangmu, senang-senanglah. Lah tapi terus uang kita habis, Pak. Kerja lagi. Nah, kalau sudah, tapi kan kerja itu berat, Pak. Ya nanti setelah kerja rekreasi. Tapi rekreasi itu mahal. Ya uangnya ditabung. Kalau sudah tabungannya nyampe, rekreasilah. Tadi yang ditabung habiskan untuk rekreasi. Lah terus uangnya habis, Pak. Ya kerja lagi. Jadi hidup kita ndak menaik kualitasnya, muter di situ aja. Kerja rekreasi, kerja senang-senang, kerja senang-senang terus. Nah, itu logika hari ini itu. Kita disituasikan begitu hari ini. Seolah-olah bagus tapi enggak. Ini cara berpikir yang menjebak kita. Maka namanya kesadaran palsu. Kerja tidak sesederhana itu.
Kalau kerja hanya untuk mengumpulkan uang, menabung dan rekreasi, kita jadi mesin penghasil uang. Padahal kerja itu di situ ada dimensi eksistensial. Dimensi untuk menunjukkan bahwa kita itu jadi diri kita sendiri, itu kan ada dalam kerja. Aktualisasi diri. Cuma ya itu tadi, karena kita hidup dalam kesadaran palsu, akhirnya kita tidak menghasilkan apa-apa dari kerja kita. Oke, terus situasi semacam ini solusinya gimana? Nanti dari Marcuse ada istilah great refusal. Ini yang bikin Marcuse disenangi mahasiswa. Katanya Marcuse, satu-satunya kelompok yang mungkin melawan status quo, melawan sistem, itu yang muda-muda. Para mahasiswa dan kelompok intelektual cendekiawan yang bisa kritis, yang ada waktu untuk berpikir dan mengkritisi realitas. Di sini perannya kelompok intelektual. Jadi harusnya intelektual itu memang perannya mengkritisi situasi sosial budaya untuk menunjukkan ada titik-titik lemah di mana yang harus diperbaiki. Jadi itu tugas kita. Kalian apalagi yang muda-muda, yang masih mahasiswa. Kalau saya kan sudah tua. Ya. Jadi kelompok intelektual muda inilah yang punya tanggung jawab kritis, katanya Marcuse. Kenapa? Karena mereka kelompok yang paling memungkinkan, yang paling mudah untuk keluar dari sistem. Yang tua agak susah mungkin karena sudah tertelan oleh sistem itu. Jadi mereka yang bisa melawan status quo, mereka yang bisa melakukan the great refusal, penolakan besar-besaran. Kalau yang lain mungkin bisa menolak tapi tidak bisa besar-besaran. Paling aspek-aspek tertentu, hal-hal tertentu, tidak semuanya. Beda sama yang muda. Jadi yang muda yang mampu melakukan great refusal, menolak secara luar biasa atas status quo. Karena nanti yang melakukan perubahan transformasi kan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda sudah ditelan oleh sistem, ya berarti zaman tidak akan berubah. Justru diawali dari kalian, dari yang muda-muda, yang mahasiswa, yang intelektual, akan terjadi transformasi, perubahan sosial budaya ke arah yang lebih baik. Dan bisa transform itu kayak di awal tadi loh. Kalau sadar ada masalah dan mau berubah. Kalau masalahnya kamu nggak sadar, tidak mungkin bisa berubah. Untuk paham masalah kamu harus kritis. Ya memang nyari poin-poin lemahnya. Dan tidak usah dimarahi, ini bisanya ngeritik saja. Lo memang intelektual tugasnya ngeritik, biar jadi lebih baik. Ya meskipun motif kritisnya harus diatur lagi, biar nggak kayak Freud tadi menyembunyikan kepentingan tersembunyi. Kepentingannya satu-satunya ya transformasi ke arah yang lebih baik. Kalau ada kritik kok kepentingan politik, apalagi yang pragmatis tadi, ya sama aja, itu sudah ditelan oleh sistem sebenarnya. Di luar sistem, lakukanlah great refusal, penolakan besar-besaran. Nah, itu tugasmu. Ini yang bikin Marcuse disenangi sama mahasiswa. Oke, nanti dilanjutkan oleh Habermas. Nah, ini ilustrasinya Marcuse hari ini. Katanya Marcuse, situasi kita itu kayak gini loh. Manusia modern itu seperti orang yang sedang naik bis besar dan bagus. Fasilitasnya lengkap, jalannya lancar dan enak. Para penumpang merasa puas dengan bis itu, tapi mereka tidak tahu tujuan bis itu kemana.
Bis berjalan sesuai mekanisme gerak motor untuk terus maju. Padahal bis tersebut menuju ke dalam jurang kebinasaan. Tapi penumpangnya tidak sadar. Kenapa? Karena bisnya enak. Jadi hati-hati naik bis itu kan pertama-tama kamu harus jelas tujuanmu. Jangan asal naik. Kalau kamu ke terminal itu kan jangan cuma nyari bis yang bagus. Yang pertama kan kamu nyari tujuan. Kalau cuma nyari bis yang bagus nanti kamu milih maunya ke Surabaya malah naik bis ke Jakarta. Yang ke Surabaya ngeri Pak, Sumber Kencono Pak. Mending yang ke misalnya. Yang ke Jakarta aja lah Pak, bisnya bagus-bagus misalnya. Enggak. Yang penting pertama-tama tujuanmu, jangan cuma menikmati enaknya bis. Nah katanya Marcuse, kita itu hari ini persis kayak penumpang bis yang tidak tahu bisnya mau kemana, pokoknya bisnya bagus saja dan kita seneng. Padahal kalau dilihat penyakitnya manusia modern tadi, jangan-jangan bis ini sedang meluncur ke jurang. Dan kita masih senang-senang nyanyi-nyanyi. Nanti tiba-tiba meluncur beneran ya wallahu a'lam bishawab. Jadi ayo hati-hati, jangan tertipu oleh enaknya bis. Tapi jelasnya bis ini mau kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibikin jadi apa? Mau diarahkan kemana? Itu juga harus jelas. Daripada mending bisnya tidak terlalu bagus, mungkin bis-bis lama tapi tujuanmu jelas dan tercapai. Daripada bisnya bagus, maunya ke Surabaya, nyampainya Jakarta. Jadi ya syukur-syukur bisa bisnya bagus dan nyampe tujuan. Tapi tetap prinsip pertama harus jelas tujuannya. Kalau jelas tujuannya nanti kan pentahapannya jelas. Oh saya kurang 100 meter, saya kurang 100 kilo, saya kurang, itu kan jelas. Ketika tujuannya ada. Tapi ketika tujuannya nggak ada, ya kebingungan demi kebingungan, ini sudah nyampe mana, mau nyampe mana. Jadi ini di skala apapun hati-hati. Termasuk level individumu sendiri. Jangan nyari enaknya hidupmu sendiri saja tanpa jelas kamu mau kemana. Jangan-jangan bis itu bukan organisasi besar, tapi individumu sendiri. Selama ini kamu seneng-seneng aja, tidak ngerti kamu mau kemana. Nah, itu juga sama kayak bis yang meluncur ke jurang. Oke, jadi hati-hati. Itu wasiatnya Syekh Al-Mukarram Marcuse. Jadi ya kan dari Jerman tapi tetap ulama kan di level ini dia. Nasihatnya luar biasa meskipun tidak ada ayatnya. Oke, ada beberapa quotes bagus. Thought that accept reality as given is no thought at all. Gagasan, pikiran yang isinya hanya menerima kenyataan sebagai takdir yang tidak bisa dihindari, itu sama saja dengan tidak ada gagasan apa-apa. Jadi kalau ada pikiran panjang, nulis buku panjang lebar, janjinya isinya cuma terimalah kenyataan apa adanya, mending tidak usah nulis buku. Lah ya gunanya apa? Wong ya kenyataan sudah jalan, diterima nggak diterima situasinya begitu, isinya cuma menjelaskan kenyataan dan terimalah kenyataan, mending tidak usah nulis. Karena kayak nggak ada pikiran apa-apa, ngapain mikir capek-capek untuk menjelaskan kenyataan? Ya kenyataannya sudah jalan untuk menerima kenyataan. Jadi thought that accept reality as given is no thought as all. Jadi at all. Jadi ndak mikir apa-apa itu namanya, cuma cerita. Ndak ada gagasan apapun. Terus those who devote their life to earning a living are incapable of living a human existence. Mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk earning a living, mencari biaya hidup, mengejar kebutuhan hidup saja, dia tidak akan mampu hidup eksis sebagai manusia. Pikirannya mesti ditelan oleh kebutuhan hidup.
earning a living, menghabiskan nyari uang. Orang yang terlalu sibuk nyari uang itu dia tidak akan punya waktu untuk mikir humanitasnya. Bahwa dia manusia, kebutuhan-kebutuhan manusiawinya, dia butuh eksis sebagai manusia, biasanya tidak muncul. Terlalu sibuk cari uang. Jadi hati-hati, ini ramalannya Marcuse. Terus, the people recognize themselves in their commodities. They find their souls in their automobile, high-vis set, split-level home, kitchen equipment. Manusia hari ini, masyarakat hari ini, itu mengidentifikasi dirinya, mengenali dirinya dalam produk-produk komoditas. Mereka menemukan jiwanya dalam mobil mereka, perangkat audio hi-fi set, split level home, rumah tingkat, kitchen equipment. Kitchen equipment itu peralatan dapur. Kayak di TV-TV iklan-iklan itu loh. Belilah rumah ini maka hidup Anda akan makmur. Anda masuk kawasan elit. Pokoknya kita mengidentifikasi diri itu dengan produk yang kita pakai. Merek baju apa, merek HP apa, merek laptop apa. Jadi kita identifikasi diri kita dengan komoditas yang kita pakai. Ya komoditas itu bisa termasuk simbol-simbol agama. Kalau ingin disebut soleh ya pakailah kopiah, pakailah serban, pakailah. Nah, itu simbol-simbol komoditas. Terus, nah ini cirinya. Karena tidak ditelan oleh sistem, bahkan katanya Marcuse pun ya, saya mengkritik kapitalis. Cuma tadi tidak ada narasi besar yang cocok untuk semua situasi. Termasuk kritikku. Ya meskipun saya mengkritik kapitalis, tapi ya jangan apa-apa terus disambungkan sama kapitalisme. Not every problem someone has with us, with his girlfriend, is necessarily due to the capitalist mode of production. Ya tidak semua problem seseorang dengan pacarnya itu terus pasti berhubungan dengan mode produksinya kapitalis. Kan kita sering lebay begitu toh. Karena ngeritik kapitalis terus apa-apa, wah ini rekadaya kapitalis, wah ini kalanya. Tidak begitu, karena ya konsisten dengan yang awal tadi, tidak ada narasi tunggal. Ya apa-apa ya dilihat situasinya. Nanti ada kayak ini kan, nanti ada cowok sama cewek pacaran terus gegeran terus, wah ini pasti rekayasa kapitalis. Nah, nanti begitu. Wah ini mesti tipu daya Amerika ini mesti, kan kita sering begitu. Apa-apa terus dipukul rata, ndak. Yo kritis lah, tujuannya tadi kan kritis. Sadari masalahmu sendiri, jangan naif, jangan mandek di masalah, tapi cari problemnya apa, cari solusi yang bagus dan wujudkan itu. Maulah untuk berubah, transformatif. Oke, itu pesan besarnya Marcuse. Oke, teori kritis generasi pertama diwakili Marcuse sudah. Minggu depan kita lihat generasi kedua. Ada kelemahan besar dari generasi pertama yang nanti disempurnakan oleh Habermas di generasi kedua. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.